Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya, tergantung kalian nonton video ini kapan. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pengerjaan mayop dengan contoh soal Evira. Sebelum masuk pada video tutorial, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Erlina Dewi Susanti, kelas 3C D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya menggunakan mayop dengan versi 19. Buat teman-teman yang menggunakan mayop versi yang lain bisa menyesuaikan. Sebelum masuk ke contoh soal, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai menu-menu yang ada pada tampilan awal mayop accounting. Di sini dapat dilihat ada menu Open, ada menu Create, Explore, What's New, dan Exit. Menu Open digunakan untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di menu Create digunakan untuk membuat data baru perusahaan. Menu Explore digunakan untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh mayop. Menu What's New digunakan untuk melihat fasilitas baru yang disediakan oleh mayop, dan menu Exit digunakan untuk keluar dari program mayop. Langkah awal sebelum memasukkan transaksi ke dalam mayop, lebih dulu kita harus membuat data baru perusahaan. Untuk membuat data baru perusahaan, caranya klik Create a New Company File. Setelah tampil jendela Introduction, selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya, pada jendela company informasi, kita diminta memasukkan data perusahaan sesuai dengan soal. Kita lihat contoh soal Evira. Pada nomor 1, kita diminta untuk set up the company data file. Di sini, kita diminta untuk memasukkan data-data perusahaan seperti nama perusahaan, alamat, telepon, faksmil, dan email perusahaan. Kita masukkan ke dalam mayop. Kita masukkan untuk nama perusahaan yaitu Evira Jewelry. Kita berikan nama kita di belakangnya. Setelah itu kita masukkan alamatnya yaitu Jalan Kaliurang nomor 19 Sleman, Yogyakarta. Kemudian untuk nomor teleponnya kita masukkan 0274 570707. Kemudian untuk nomor faksmil 0274 570508. Selanjutnya yang terakhir email. Untuk nama Erlina di belakang nama perusahaan, ini menandakan bahwa kita yang membuat data perusahaan tersebut. Saya Erlina. Untuk ini, kalian bisa inputkan dengan nama kalian masing-masing. Jika sudah, kita bisa klik Next. Selanjutnya, kita masuk pada jendela Accounting Information. Di sini, kita diminta untuk memasukkan sistem akuntansi sesuai dengan contoh soal Evira. Kita lihat soal. Pada soal, kita diminta untuk men-setting mayop sampai dengan 31 Desember 2013 dengan satu periode selama 13 bulan. Kita masukkan ke dalam mayop. Sesuai dengan soal, untuk current financial year atau tahun tutup buku, kita isikan dengan tahun 2013. Kemudian last month of financial year, Desember. Convention month kita pilih Januari. Kemudian kita diminta men-setting selama 13 bulan. Setelah itu, kita klik Next. Di sini akan tampil kolom jendela informasi yang digunakan untuk memastikan sistem akuntansi yang dipilih sudah sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan atau belum. Pastikan kembali untuk mengisi accounting information dengan benar, yaitu Januari tanggal 1 tahun 2013 sampai dengan Desember 31 tahun 2013. Jika sudah benar,
Selanjutnya kita klik next. Maka akan tampil jendela account list. Di sini kita pilih yang nomor 1 karena dalam pengerjaan soal Evira kita akan menggunakan template. Kita klik next. Selanjutnya kita diminta untuk mengatur industri, klasifikasi, dan tipe of business. Kita lihat soal. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk mengatur tipe bisnis dengan tipe jewelry store. Kita masukkan ke dalam MyOb. Untuk industri klasifikasi, kita pilih AL. Setelah itu, tipe of business kita diminta untuk menyeting dengan tipe bisnis jewelry store. Kita use tipe of business. Dalam melakukan setting tipe of business, usahakan jangan sampai salah dalam memasukkan tipenya. Jika sudah benar, kita klik next. Setelah itu, kita masuk pada jendela company file. Di sini, kita akan mengatur lokasi penyimpanan file perusahaan dalam komputer kita. Untuk menentukan lokasi penyimpanan, kita pilih change. Setelah itu, tentukan lokasi penyimpanan. Misalnya, saya simpan pada disk D, kemudian pada folder semester 5, MyOb akuntansi. Untuk namanya kita simpan dengan nama file Evira Jewelry. Kemudian jika sudah, kita save. Maka dapat dilihat lokasi penyimpanan file kita. Jika sudah, kita klik next. Jika ingin dirubah, klik change. Kita klik next. Jika sudah selesai menyimpan, maka akan muncul jendela conclusion yang menandakan data perusahaan Evira sudah berhasil terinput. Setelah itu, kita klik setup assistant. Kemudian kita klik close, maka kita sudah berada pada lembar kerja utama dari MyOb. Selanjutnya kita perbesar. Kita kembali ke soal. Masih di soal nomor 1, kita diminta untuk setup reference, antara lain sistem, window, sales, purchase, security. Kita masukkan ke dalam MyOb. Untuk setup reference, kita pergi ke setup, kemudian preference. Yang pertama, kita diminta untuk men-setup sistem reference. Kita diminta untuk mentik run if job are not assigned to all transaction. Berikutnya, window, kita diminta untuk untick automatically check spelling in text field before recording transaction. Selanjutnya, sales reference, kita diminta untuk mentik from duplicate invoice number on record sales. Kemudian untuk purchase, kita diminta untuk mentik for purchase order number or record purchase. Yang terakhir, kita diminta untuk men-setup security preference. Kita diminta untuk membuat user ID dengan nama kita. Kita klik user ID, kemudian new. Kita masukkan untuk user ID, saya masukkan nama saya, yaitu Erlina Dewi Susanti. Kemudian untuk passwordnya kita ambil nama depan saja menggunakan huruf kecil. Kita konfirmasi. Setelah itu oke. Kemudian kita klik oke. Jika sudah, kita klik oke. Kemudian kita lihat ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita diminta untuk log off dari MyOb. Kemudian masuk lagi ke MyOb dengan menggunakan password dan username yang baru. Kita kembali ke MyOb. Kita keluar dari MyOb. Kemudian kita masuk kembali.
Karena kita sudah membuat data perusahaan, maka kita klik open. Kemudian pilih file perusahaan yang kita buat tadi. Kemudian kita masukkan user ID dan password yang baru. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita pilih yang nomor 3. Setelah itu continue, OK, no. Kita berhasil masuk ke lembar kerja Mayop. Setelah itu kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, kita diminta untuk menghapus akun list yang tidak digunakan, antara lain akun 12120, 12130, dan 12210. Untuk menghapus, kita ke account, kemudian account list. Kita cari akun yang tidak digunakan. Yang pertama, kita diminta menghapus akun dengan kode 12120. Caranya, klik edit bawah, edit atas, kemudian delete account. Maka kita sudah berhasil menghapus akun yang tidak digunakan. Untuk menghapus akun, caranya sama seperti yang tadi. Edit bawah, edit atas, kemudian delete account. Yang terakhir caranya sama, edit bawah, edit atas, kemudian delete account. Setelah itu kita close. Kita kembali ke soal. Di soal nomor 2 berikutnya kita diminta mengedit akun dengan kode akun berikut. Kita pergi ke Mayop. Kita cari akun yang akan diedit, yaitu 12140. Setelah itu kita klik edit, kemudian kita ubah nomornya menjadi 12120. Jika sudah, kita klik OK. Berikutnya kita diminta untuk mengedit akun 12160 dengan merubah nama akun menjadi Undeposit Cekwi. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita kembali ke soal. Di nomor 2 ini berikutnya kita diminta untuk menambahkan akun baru dengan kode akun 22340 dengan nama akun GST Clearing dengan tipe Other Liability. Kita masuk ke Mayop. Untuk menambahkan akun dengan kode 22340, maka kita pergi ke Liability. Setelah itu kita klik New, maka otomatis pada awal nomor akan tampil nomor 2. Kemudian kita tambahkan untuk kodenya 2340. Jika sudah, kita masukkan nama akunnya, yaitu GST Clearing. Kemudian untuk account tipenya sudah benar, kemudian klik OK. Maka kita sudah berhasil menambahkan akun baru. Setelah itu kita close. Lanjut ke nomor 2 berikutnya. Kita diminta untuk setup tax code list dengan pajak GST dengan besar pajak yaitu 10%. Maka kita pergi ke Mayop. Untuk men-setup pajak, kita ke
list, kemudian text code. Karena kita tidak menggunakan pajak-pajak ini, maka kita hapus. Caranya klik kanan, kemudian delete text code. Kita hapus semua pajak yang tidak digunakan. Ada beberapa pajak yang tidak bisa dihapus, maka biarkan saja, kita klik OK. Kita hapus pajak-pajak yang bisa dihapus saja. Karena dari 3 pajak ini tidak bisa dihapus, maka kita tambahkan pajak GST pada salah satu pajak tersebut. Kita edit dari pajak TX7. Caranya kita klik TX7, kemudian edit. Kita masukkan untuk text code-nya GST, kemudian deskripsinya yaitu Goods and Service Tax. Kita tuliskan Goods and Service Tax. Untuk tipenya kita sesuaikan, kemudian ubah bunganya menjadi 10%. Enter. Oke. Kita edit sampai di bunga saja. Untuk yang bawah tidak perlu diedit. Kemudian kita klik OK. Kita sudah berhasil menambahkan pajak GST dengan bunga 10%. Kita close. Kita lanjut ke nomor 2. Selanjutnya kita diminta untuk setup job list dengan ketentuan sebagai berikut. Kita kembali ke Mayop. Untuk setup job list, kita pergi ke list. Setelah itu jobs. Kita klik new, kemudian kita masukkan untuk job number-nya. Yang pertama yaitu GD. Enter. Untuk namanya yaitu gold. Setelah itu kita klik new. Berikutnya yaitu DM dengan nama Diamond. Kita klik new. Yang terakhir SF service. Setelah itu kita klik OK. Maka kita sudah berhasil menambahkan job. Kita close. Kita kembali ke soal. Selanjutnya kita diminta untuk setup kategori list dengan soal berikut. Kita kembali ke Mayop. Caranya sama, list, kemudian kategoris. Klik new. Kita tambahkan yang pertama YGK. Enter. Yaitu untuk Yogyakarta. Kita new. Kemudian yang kedua BDG untuk Bandung. Yang terakhir yaitu SBY untuk Surabaya. Jika sudah, kita klik OK. Maka kita sudah berhasil menginputkan kategori. Kita close. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikutnya kita diminta untuk setup item list dengan ketentuan soal sebagai berikut. Kita pergi ke list, kemudian item. Kita klik new. Kemudian kita masukkan yang pertama yaitu item numbernya NL.
untuk nail lane. Setelah itu kita klik I buy, kita masukkan akunnya yaitu 51100. Kita use account. Kemudian yang kedua I sell, kita masukkan akunnya 41100. Kita use account. Kemudian yang ketiga I inventory, akunnya 12300. Kita use. Untuk yang I buy kita masukkan ulang 51100. Jika sudah, kita cocokkan dengan soal. Sudah sama atau belum? 51100 41100 12300. Jika sudah, selanjutnya kita ke buying. Kita masukkan untuk unitnya yaitu unit, kemudian teksnya no text. Jika sudah, ke selling, kita masukkan unitnya, kemudian teksnya no text. Harganya yaitu 5.750.000. Jika sudah, kita klik OK. Sudah berhasil diinputkan, kemudian kita tambahkan lagi yaitu LD untuk Leo Diamond. I buy-nya, I sell, kemudian inventory. Maka otomatis akun-akunnya sudah terisi. Kita langsung ke buying, sudah terisi, kemudian kita ke selling. Masukkan price-nya yaitu 9 juta. Oke. Kita tambahkan lagi CK untuk Calvin Klein. I buy-nya, akunnya sudah terisi, I sell-nya sudah terisi, inventory juga sudah terisi. Kita lanjut ke buying, sudah terisi, kita ke selling, masukkan price-nya 6.500.000 rupiah. Jika sudah, oke. Yang terakhir yaitu kita tambahkan untuk AW, Amanda Wakele. I buying sudah benar, I sell sudah benar, kemudian inventory sudah benar. Kita langsung ke buying, sudah terinputkan, kita ke selling. Price-nya 5.750.000 rupiah. Kemudian oke. Kita cocokkan dengan soal apakah sudah benar dalam menginputkan data-data item list. Apabila sudah benar, maka kita close. Kita lanjut ke nomor 2 yang terakhir,
Di sini kita diminta untuk setup card list dengan data sebagai berikut. Kita ke Mayop, masih sama di list, kemudian card. Kita klik new, kemudian pilih tipe cardnya, customer. Kita masukkan yang pertama yaitu Diamond Star. Jika sudah, kita klik new, masih sama yaitu customer untuk Ernest Collection. New lagi, masih sama untuk Unique Silver. Kita new, kita masuk ke card supplier. Yang pertama untuk Kenya Jewelry. Kita new, masih sama supplier untuk Olive Collection. Kita new, yang terakhir untuk Sapphire Silver. Kita new untuk card employee berikutnya. Yang pertama yaitu Rose, kemudian Julia. Jika sudah, kita oke. Kita sudah berhasil menginputkan. Kita cek apakah customer sudah masuk semua, kemudian supplier, dan yang terakhir yaitu employee. Jika sudah, kita close. Kita ke soal berikutnya. Di soal nomor 3, kita diminta untuk setup account opening balance, di mana saldo akhir pada periode berikutnya kita inputkan sebagai dasar awal periode tahun ini dengan memasukkan rincian-rincian yang ada pada balance sheet kecuali total-total. Kita pergi ke Mayop. Caranya yaitu kita ke setup, kemudian balance, account opening balance. Kita masukkan rincian yang ada pada balance sheet ke dalam opening balance sheet. Untuk yang pertama, bills and improve at cost yaitu 24 juta. Kemudian depresiasinya yaitu min 100.000 rupiah. Kemudian cek account 500 juta, petty cash 5 juta, kemudian trade debitor 9.900.000, merchandise inventory-nya 216.400.000, trade creditor 8.800.000, GST collected 900.000, GST paid min 800.000. Setelah itu owner share high capital 700 juta dan relate earnings 46.300.000.
Jika sudah terinput semua, dapat kita lihat apakah yang di bawah balance-nya sudah Rp0. Jika sudah, maka kita sudah benar menginputkan neraca. Jika belum, kita koreksi dari awal di mana ketidakbenaran kita sampai dengan balance Rp0. Apabila tidak balance, kalian bisa mengoreksi kembali dari awal. Jika sudah benar dan hasil akhirnya sudah Rp0, maka kita simpan. Kita kembali ke nomor 3. Berikutnya kita diminta untuk men-setup customer balance dengan data customer sebagai berikut. Kita ke Mayop, kita pergi ke setup, kemudian balance, customer balance. Di sini kita pilih nama customer. Yang pertama dia Monster, kemudian add sale, kita enter, kemudian masukkan invoice-nya yaitu S120001, kemudian date-nya 31 Desember 2012, customer PODS 120001, yaitu sebesar Rp3.300.000. Teksnya GST, kemudian kategori YGK. Jika sudah, kita record. Oke, kita close, kemudian kita masukkan lagi yang kedua yaitu Ernest Collection, add sale, enter, invoice-nya S120002, tanggalnya sudah benar, kemudian customer PO-nya EC 12.0001 sebesar 4.400.000. Pajaknya GST. Kemudian untuk kategorinya BDG. Kita record. Oke. Kita close. Masukkan yang ketiga yaitu Unique Silver, use, add sale, enter. Kita masukkan invoice-nya S12003, tanggalnya sudah benar, customer PO US 120001 dengan nominal Rp2.200.000. Teksnya GST, kita use, yes, kemudian kategorinya SBY, use, kemudian kita record. Kemudian oke. Maka akan tampil jendela konfirmasi congratulations yang menandakan bahwa kita sudah benar dalam menginputkan data customer. Oke. Kemudian kita close. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita diminta untuk memasukkan supplier balance dengan data sebagai berikut. Kita ke Mayop. Caranya sama, yaitu setup, balance, kemudian supplier balance. Pilih nama supplier. Yang pertama Kenya Jewelry, add purchase, enter. Kemudian masukkan PO-nya
120001 untuk tanggalnya 31 Desember 2012. Supplier inventory-nya KJ 12001 dengan nominal Rp4.400.000. Tax code-nya GST. Untuk kategorinya YGK. Kita use, kemudian kita record. Oke. Kita close. Kita masukkan yang kedua, yaitu Olive Collection. Add purchase, enter. Untuk PO nya P12002, tanggalnya sudah benar. Supplier inventory OC 12001 dengan nominal Rp2.200.000. GST. Kategorinya BDG. Kita record. Yang ketiga yaitu Sapphire Silver. Add purchase, enter. PO nya P12003, tanggalnya sudah benar. Supplier inventory SS 12001, kemudian totalnya Rp2.200.000. Pajaknya GST, kategori SBY. Kita record. Oke. Sudah tampil jendela congratulations, berarti kita sudah benar dalam menginputkan data supplier. Kita oke. Kita close. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yang terakhir, di sini kita diminta untuk memasukkan inventory opening balance dengan data inventory sebagai berikut. Kita pergi ke Mayop, kemudian inventory, pilih count inventory. Di sini kursor kita ada pada kolom counted, berarti kita memasukkan data inventory di sini. Kita masukkan yang pertama untuk AW yaitu 8, 12, 9, 10. Kita koreksi. Jika sudah, adjust inventory, continue, opening balance. Kita masukkan untuk inventory journal number-nya I130001. Tanggalnya karena opening berarti 1 Januari 2013. Kemudian memonya kita ubah menjadi inventory opening balance. Kemudian kita masukkan untuk unit cost-nya. Yang pertama AW Rp5.400.000, kemudian CK Rp5.200.000, kemudian LD Rp7.200.000, kemudian NL Rp4.600.000.
Kita koreksi kembali apakah sudah benar. Kita tidak usah mengubah yang lainnya, hanya cukup memasukkan pada kolom unit cost. Jika sudah benar, kemudian kategorinya kita ubah menjadi YGK. Setelah itu kita record. Oke. Kita sudah berhasil menyelesaikan nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4, kita masuk pada transaksi-transaksi di tahun 2013. Yang pertama yaitu transaksi tanggal 2 Januari 2013 terjadi pembelian barang dengan data sebagai berikut. Untuk memasukkan ke dalam MyHop, caranya kita pergi ke purchase. Setelah itu enter purchase. Kita pilih suppliernya sesuai soal, yaitu Sapphire Silver. Kita use. Kemudian termnya sudah benar, yaitu net 30 after EOM. Kemudian teksnya exclude, maka kita antik. Kemudian purchase numbernya P130001. Kemudian tanggalnya 2 Januari 2013. Supplier inventory-nya SS130001. Karena terjadi pembelian barang, maka kita ubah layoutnya menjadi item. Kita masukkan bill-nya 4, tab back order-nya 1 untuk barang LD, tab. Kemudian harganya sebesar Rp7.200.000. Jobnya DM. Teksnya GST. Yang kedua yaitu 3 unit tanpa back order untuk barang AW dengan harga Rp5.400.000. Jobnya GD. Teksnya GST. Jika sudah, kita cek yang belum dimasukkan, yaitu kategori SBY. Jika sudah, kita cek dari atas ke kanan apakah semua sudah diisikan dan sesuai dengan soal atau belum, sambil mengoreksi nominal-nominal yang kita inputkan. Jika sudah, kita record. Kita close. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 3 Januari 2013 terjadi pembelian servis dengan data sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam MyHop. Caranya purchase, enter purchase. Kemudian kita pilih suppliernya, yaitu Olive Collection.
uangnya COD, kita ubah menjadi COD. Kemudian teksnya include, maka kita tik purchase numbernya P130002, tanggalnya 3 Januari 2013. Untuk supplier inventory-nya OC 130001. Karena service, maka kita ubah layoutnya menjadi service. Kita masukkan deskripsinya, yaitu receive advertising, dimasukkan pada akun 63100. Kita use. Nominalnya Rp2.200.000. Jobnya service. Teksnya GST. Kemudian untuk kategorinya BDG, kita koreksi apakah sudah terisi semua. Jika sudah record, setelah bersih, cancel. Masuk ke soal nomor 3 yang bawah. Di sini terjadi pembayaran dari term COD dari Olive's Collection. Caranya purchase, kemudian pay bills. Di sini dimasukkan ke check account. Suppliernya Olive Collection, masukkan untuk check numbernya D130001, tanggalnya 3 Januari 2013, dengan total uang Rp3.200.000. Diminta dengan total 3.200.000 ini dibayarkan untuk tanggal 31 Desember dan 3 Januari. Untuk tanggal 3 Januari diminta membayarkan sejumlah Rp2.200.000. Kita klik. Kemudian untuk yang 1 juta dibayarkan untuk tanggal 31 Desember. Setelah itu enter, kita record. Jika sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 4 Januari 2013 terjadi retur sejumlah 1 untuk barang LD. Caranya sama, hanya saja diberikan tanda min pada unitnya. Kita ke purchase, kemudian enter purchase. Kita masukkan untuk suppliernya, yaitu Sapphire Silver. Kita cancel. Kemudian termnya tidak ada karena retur. Kemudian teksnya exclude. Purchase numbernya P130003. Untuk tanggalnya 4 Januari 2013. Supplier inventory-nya SS130001.
Karena retur barang, maka layoutnya kita ubah item. Kemudian di billnya kita kasih min 1. Untuk LD harganya Rp7.200.000. Jobnya kosong, langsung pajak itu GST. Kemudian memonya kita tambahkan retur. Kemudian kategorinya SBY. Jika sudah, kita koreksi. Kemudian record. Oke. Kita cancel. Lanjut ke nomor 4 yang bawah. Di sini kita diminta mencatatkan retur yang kita inputkan tadi, yaitu pada purchase, kemudian purchase register, return and debits. Di sini data yang kita inputkan tadi sudah masuk. Kemudian kita apply purchase. Kita masukkan datanya, ID-nya P13003, kemudian tanggalnya 4 Januari 2013, kita masukkan pada order, enter. Setelah itu kita record. Sudah bersih, kita close. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 15 Januari 2013 terjadi penjualan. Untuk mencatat penjualan, maka kita pergi ke sales, kemudian enter sales, pilih customernya yaitu Ernest Collection, kemudian termnya 10 day, 10 hari, kita ubah menjadi 10 hari. Oke. Kemudian teksnya exclude, kita antik. Invoice-nya S130001, tanggalnya 15 Januari 2013, customer PO-nya EC130001. Kita ubah layoutnya menjadi item karena penjualan barang. Ship-nya yaitu 7 unit untuk AW. Harga Rp5.750.000. Jobnya GD, teksnya GST. Kemudian 5 unit untuk CK, harganya Rp6.500.000. Jobnya GD,
kemudian pajaknya GST. Salespersonnya yaitu Julia. Pajaknya kita ubah menjadi GST. Yes. Kategorinya BDG. Jika sudah, kita koreksi kembali dari awal. Jika sudah benar, kita record. Kita cancel. Kita telah menyelesaikan transaksi tanggal 15. Selanjutnya kita ke transaksi berikutnya. Di transaksi tanggal 16 Januari 2013 terjadi penjualan dengan data berikut. Caranya sama seperti tadi, yaitu sales, enter sales, kemudian kita pilih customernya, dia Monster, kita use, kemudian termnya net 20 TH, oke, teksnya include, kita tik, kemudian invoice-nya S130002, tanggalnya 16 Januari 2013, customer PO-nya DS 130001, itemnya 4 unit NL, harganya Rp6.325.000. Kemudian jobnya DM, teksnya GST. Yes. Salespersonnya Rose, pajaknya kita ubah menjadi GST. Kemudian kategori YGK, kita koreksi dari atas, sudah benar atau belum, sudah terisi semua atau belum. Jika sudah, kita record. Jika sudah bersih, kita cancel. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 17 Januari 2013, yaitu terjadi penjualan servis. Caranya sama, yaitu sales, kemudian enter sales, pilih customernya yaitu Unique Silver, use, kemudian termnya COD, teksnya include, invoice-nya S130003, tanggalnya 17 Januari 2013, customer PO US 130001, karena service kita ubah layoutnya service. Deskripsinya yaitu sell service for rings reparation. Akunnya 41300, dengan harga Rp770.000. Jobnya service, kemudian teksnya GST. Salespersonnya Julia,
teksnya kita ubah. Kategori SBY kita koreksi apakah sudah diinputkan semua datanya. Jika sudah, kita record. Kita close. Masih di transaksi tanggal 17. Kita kembali ke soal, yaitu mencatat pembayaran dari tem COD ke dalam petty cash. Kita ke Mayop, sales, receive payment, kemudian to petty cash, kita ubah ke petty cash. Customer unique silver, ID-nya R130001, tanggalnya 17 Januari 2013, amount receive-nya Rp770.000. Untuk pembayaran tanggal 17 Januari 2013, enter. Jika sudah, kita record. Sudah bersih, kita cancel. Jika sudah, kita lanjut. Di transaksi tanggal 18 Januari 2013 diberikan diskon kredit notes untuk unique silver sebesar Rp70.000. Caranya sales, enter sales, customernya kita pilih unique silver, temnya tidak ada, kemudian pajaknya tidak ada, invoice-nya S130004, tanggalnya 18 Januari 2013, kemudian customer PO-nya US130001, deskripsinya diskon credit notes. Dimasukkan ke dalam akun 53000. Kita use. Yaitu karena diskon maka kita tambah min Rp70.000. Jobnya kosong, pajaknya kosong. Kemudian salesperson kita pilih Julia, kemudian memo jurnalnya kita tambahkan sell discount, kemudian kategorinya SBY kita koreksi kembali apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, kita record. Oke, sudah bersih, kita cancel. Masih di transaksi tanggal 18 Januari, yaitu mencatat pemberian diskon yang telah kita berikan kepada unique silver. Caranya sales, kemudian sales register, return and debits, datanya sudah masuk yang kita inputkan tadi, kemudian pay refund, di sini kita diambilkan dari petty cash, jadi kita pilih petty cash, kemudian cek nomornya D130002,
tanggalnya 18 Januari 2013 sejumlah Rp70.000. Kita record. Setelah bersih, kita close. Setelah selesai, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 20 Januari 2013, kita mencatat uang keluar dari bank. Caranya yaitu kita pergi ke banking, kemudian spend money, diambilkan dari petty cash. Jadi uang keluar kita ambilkan dari petty cash. Cardnya kita pilih Julia. Cek nomornya D130003, tanggal 20 Januari 2013, sejumlah Rp3.010.000. Rp3.010.000 ini digunakan untuk yang pertama cek account. Kita pilih cek account, kodenya 12110, sebesar Rp3 juta. Dan untuk bank charge, kodenya 61200, sebesar Rp10.000. Nah, jika sudah, kategori kita masukkan YGK, kemudian kita koreksi, kemudian kita record. Oke, setelah bersih, kita cancel. Kita kembali ke transaksi tanggal 20, yaitu berikutnya menerima uang yang dimasukkan ke dalam cek account dengan jumlah uang Rp250.000. Kita ke banking, kemudian receive payment, dimasukkan ke dalam cek account, kemudian payernya Rose, ID-nya R130002, tanggal 20 Januari 2013, sejumlah Rp250.000. Masukkan ke akun 81000, yaitu interest income, Rp260.000, dan akun bank charge 61200. Kemudian kita masukkan kategori YGK. Kita kembali koreksi apakah sudah benar yang kita inputkan. Jika sudah, kita record. Sudah bersih, kita cancel. Kita telah menyelesaikan transaksi nomor 4. Berikutnya yaitu di nomor 5, kita diminta untuk merekonsiliasi bank untuk periode Januari 2013 atas akun cek account. Harus sejumlah Rp500.050.000.
Caranya yaitu banking, kemudian reconcile account. Kita pilih dari check account. Untuk tanggal sampai 31 Januari 2013. Kita enter. Di sini keluar data, kemudian kita checklist semua. Nah, di atas dapat dilihat bahwa out of balance-nya harus 0 rupiah dan atas bawah jumlahnya harus sama. Jika out of balance-nya belum 0 rupiah, berarti kita masih salah. Jika sudah benar, kita reconcile. Setelah bersih, berarti sudah berhasil kita reconcile. Kemudian kita cancel. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 6 ini kita diminta untuk mencatat depresiasi untuk bulan Januari, yaitu penyusutan atas gedung sejumlah Rp100.000. Caranya yaitu account, kemudian record journal entry. Kita masukkan general jurnalnya yaitu G13001. Untuk tanggalnya, karena depresiasi maka 31 Januari 2013. Kemudian memonya yaitu depreciation January. Kemudian dimasukkan pada akun depresiasi yaitu 61300 sebesar Rp100.000 di kolom debit. Depresiasi pada penyusutan gedung dan peralatan. Akunnya 11320 sejumlah Rp100.000 di kolom kredit. Kemudian kategorinya YGK. Kita kembali ke soal. Di soal nomor 6, kita diminta untuk save as monthly recurring transaction start 28 Februari 2013. Maka kita klik save as recurring. Startnya yaitu 28 Februari 2013. Setelah itu kita save, lalu record. Oke. Setelah bersih kita cancel. Kita masih di transaksi tanggal 6. Berikutnya kita diminta untuk memasukkan depresiasi bulan Februari. Maka kita inputkan ke dalam Mayop yaitu pada list kemudian recurring transaction. Di sini sudah ada template yang kita buat sebelumnya. Kita use recurring, kemudian kita edit jurnalnya yaitu G13003. Tanggalnya 28 Februari 2013. Untuk depresiasi Februari, maka kita ubah menjadi Februari. Jika sudah, kita record. Oke. Nah, setelah itu kita close.
Selanjutnya, kita diminta untuk membuat jurnal GST Clearing. Caranya yaitu kita pergi ke account, setelah itu record journal entry. Kita masukkan untuk jurnalnya yaitu G130002, kemudian tanggalnya 31 Januari 2013. Untuk memonya yaitu GST Clearing. GST Clearing sendiri datanya kita peroleh dari neraca balance sheet yang ada pada soal nomor 3. Pada neraca balance sheet, di sini terdapat GST collected dan GST paid. Sedangkan GST clearing sendiri merupakan selisih antara GST collected dan GST paid. Di sini GST collected nilainya 900.000 dan GST paid min 800.000. Maka kita masukkan yang pertama GST collected sebesar 900.000, kita masukkan di debit. Yang kedua yaitu GST paid min 800.000, maka kita taruh di kredit. Sedangkan GST clearing sendiri merupakan selisih, jadi kita masukkan GST clearing pada kredit sebesar 100.000. Nah, itu kita enter, maka sudah balance 0 rupiah, berarti kita sudah benar. Kemudian kita masukkan kategorinya yaitu YGK. Jika sudah semuanya, kemudian baru kita record. Oke, sudah bersih, kita cancel. Jika sudah, kita kembali ke soal berikutnya. Kita masuk pada soal nomor 7. Di soal nomor 7 kita diminta untuk adjust inventory. Caranya yaitu inventory, kemudian adjust inventory. Kita masukkan untuk inventory journal number-nya yaitu I130002. Tanggalnya 31 Januari 2013. Kemudian memonya adjust inventory. Untuk item numbernya CK, kuantitinya 1 karena dia increase. Unit costnya 210.000. Akunnya 51100. Jobnya DM. Kemudian yang kedua yaitu NL. Dia decrease jadi min 1. 120.000 dimasukkan pada akun 51100. Kemudian untuk jobnya DM, dan kategorinya YGK. Kita koreksi. Jika sudah benar, maka kita record.
cancel. Jika sudah, kita lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini kita diminta untuk mereport laporan, antara lain general ledger, standard balance sheet, profit and loss, GST, receivable, payables, bank register, dan rekonsiliasi report, di mana hasil dari report tersebut harus sama dengan kunci. Kunci sebagai berikut. Kita kembali ke Mayop, yaitu kita pergi ke account report. Yang pertama general ledger custom untuk tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Kita display, kemudian totalnya harus 480.945. Jika sudah, kita save PDF. Kita masukkan ke dalam folder yang tadi. Kita buat folder baru. Report Evira. Kemudian tambahkan nama kita di belakang. Jika sudah, simpan. Berikutnya yaitu standard balance sheet custom Januari sampai 31 Januari, kemudian display. Kita cocokkan untuk total aset harus Rp821.775.000. Jika sudah benar, kita send PDF. Tambahkan nama, setelah itu simpan. Kemudian berikutnya profit and loss dari Januari sampai 31 Januari 2013. Kita display. Harus profit sejumlah Rp12.410.000. Jika sudah benar, selanjutnya kita send PDF. Kemudian GST kita custom 1 Januari sampai 31 Januari, dimana collected harus 9.645 dan paid 3.980. Sudah, kita save. Berikutnya receivable, yaitu sales, kemudian rekonsiliasi summary custom, kemudian display harus sejumlah 115.225. Kita send PDF. Kita ubah namanya sesuai dengan yang diminta soal. Tambahkan receivable, kemudian nama di belakang. Setelah itu save. Lanjut ke purchase, rekonsiliasi summary custom, tanggalnya benar, kemudian display harus 57.300. Kemudian save PDF. Kita ubah namanya sesuai dengan soal, tambahkan payables di depan dan nama di belakang. Jika sudah, simpan. Kemudian ke banking, yaitu bank register,
kemudian custom 1 Januari sampai 31, kemudian display 770 dan 3.080.000. Send PDF, tambahkan nama, setelah itu simpan. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi bank, custom, tanggalnya 31 Januari 2013, harus 500.050.000. Jika sudah benar, kita send PDF. Simpan. Close. Setelah nomor 8, kemudian lanjut ke nomor 9. Pada nomor 9 ini kita diminta untuk mengaktifkan use audit trial tracking, melog dan melakukan backup data. Kita masuk ke Mayop. Yang pertama yaitu ke setup, kemudian preference, security. Kita tik use audit trial tracking, kemudian melog laporan sampai dengan tanggal 31 Januari 2013. Jika sudah, kita simpan. Berikutnya kita diminta untuk membackup file, kemudian backup company file only, dan check company file for error. Kemudian continue. Oke. Kita simpan pada satu folder yang tadi dengan filenya. Minta disimpan dengan your name. Kemudian simpan. Kita sudah berhasil membackup data. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 10 kita diminta untuk menampilkan future date transaction, kemudian menyimpannya. Kita ke account, kemudian company data attribute, kita ke transaction review, tanggalnya 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013. Kemudian di run review. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan future date transaction dan menyimpannya. Maka ini kita display dulu. Di sini sudah tampil future date transaction. Kita cocokkan dengan kunci apakah nominalnya sudah sama atau belum. Di sini sudah sama Rp100.000. Maka selanjutnya kita simpan. Beri nama di belakang. Setelah itu simpan. Jika sudah, kita close. Kita masih ada di nomor 10, yaitu diminta menghapus future data transaksi. Kita ke account, kemudian transaksi jurnal. Kita cari future data transaksi merupakan depresiasi bulan Februari. Maka kita cari 28 Februari 2013 sampai 28 Februari 2013. Jika sudah, kita buka, kemudian kita hapus. Caranya klik kanan,
delete. Sudah tidak ada, kita close. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 kita diminta untuk edit data transaksi tanggal 17 Januari 2013, yaitu men-split pembayarannya menjadi tanggal 31 Desember dan 17 Januari. Maka kita pergi ke Mayop, kita ke jurnal transaksi, kita cari tanggal 17 Januari 2013. Jika sudah, kita hapus yang payment. Tidak bisa dihapus karena kita sebelumnya sudah melog data. Maka kita buka dulu di setup, preference, kemudian lognya kita buka. Baru setelah itu kita hapus payment yang di tanggal 17 Januari, kemudian menginputkan kembali dengan men-split datanya. Kita masukkan ulang, yaitu di sales, kemudian receive payment. Gitu petty cash, kita ubah. Kemudian customernya Unique Silver, ID-nya R 13001, untuk tanggalnya 17 Januari 2013. Nominalnya sama, Rp770.000. Hanya saja di split untuk tanggal 31 Desember sejumlah Rp500.000 dan untuk tanggal 17 Januari sejumlah Rp270.000. Jika sudah balance-nya 0, kita record, kita cancel. Jika sudah, kita lanjut ke nomor 12. Di sini kita diminta untuk menghapus all transaksi yang berhubungan dengan tanggal 4 Januari. Kita ke account, kemudian jurnal transaksi, kita cari transaksi tanggal 4 Januari 2013. Kita hapus dari yang paling bawah. Kita buka, kemudian klik kanan, delete. Kemudian atasnya klik kanan, delete. Jika sudah bersih, kita close. Sudah, kita yang terakhir di nomor 13 diminta mengedit inventory value rekonsiliasi agar tampilannya sesuai dengan yang ada di bawah untuk format tampilannya, tapi untuk datanya harus sesuai dengan kunci yang diberikan. Nah, kita masuk ke Mayop, report, account, kemudian inventory value rekonsiliasi, tanggalnya 31 Januari, kemudian report. Kita diminta menampilkan item, kemudian item name, on hand, current value, average cost, dan price. Jika sudah, kita display. Nah, agar tampilannya sesuai dengan yang diminta, maka kita pindahkan current value ke sebelah price. Kita klik tahan, kemudian pindahkan. Jika sudah sesuai dengan yang diminta pada tampilan di soal, kemudian jumlah akhir inventornya sudah sama dengan kunci, kita simpan. Tambahkan nama di belakang.
satu simpan. Kita close. Sekian untuk video tutorial pengerjaan mayop dengan contoh soal Evira yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih.